Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat dan selamat berjumpa kembali kepada Ibu Bapak Guru hebat. Kami merupakan kelompok satu yang terdiri dari kelompok satu dan kelompok 2. Berikut merupakan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Kelompok satu sendiri terdiri dari Muhammad Haris, Muhammad Hairul Musafri, Muhammad Heriansyah Dahlan, Ita Ayu Destiana, Nadia Aulina, Nandina Khairiyah Suherman, Wildan Al Faruqi, dan yang terakhir Yesika Widyaning Tias Astuti. Pertanyaan selanjutnya ialah ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Jelaskan. Saya berpendapat bahwa ilustrasi satu lebih cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Peserta didik kekinian memiliki akses yang luas terhadap informasi dan sumber belajar. Mereka juga memiliki gaya belajar yang beragam. Oleh karena itu, guru perlu memberikan peserta didik kebebasan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Ilustrasi dua, yaitu buku teks sebagai silabus atau penuntut seluruh kegiatan pembelajaran, dapat membatasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan peserta didik hanya dapat belajar sesuai dengan materi yang ada di buku teks. Selain itu, ilustrasi dua juga tidak sesuai dengan gaya belajar peserta didik kekinian yang beragam. Namun, perlu diingat bahwa buku teks tetaplah salah satu sumber belajar yang penting. Oleh karena itu, guru perlu memilih buku teks yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ialah ilustrasi mana menurut Anda. Baiklah, untuk chapter 3 dan 4, ilustrasi 1, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konteks buku teks. Sedangkan untuk ilustrasi 2, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau LKPD, namun masih terkait erat dengan konten buku teks. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, ilustrasi 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kelompok kami memilih ilustrasi 2 karena penilaian yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan, karena hal tersebut memungkinkan evaluasi yang holistik dan menyeluruh. Dengan menggabungkan aspek-aspek tersebut, penilaian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa terkait dengan materi dalam buku teks dan LKPD. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih mendalam mengenai kemampuan belajar peserta didik. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian menurut kelompok kami adalah ilustrasi 2. Hal ini sesuai dengan isi standar penilaian yang termuat dalam rumusan Permendikbud nomor 25 tahun 2016 yang menyatakan bahwa aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap atau perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan. Penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu permasalahan. Aspek-aspek dalam penilaian tersebut sangatlah relevan untuk menjadi bahan acuan bagi peserta didik dalam mengukur kemampuan pengetahuan dan sikap dirinya. Dengan mengimplementasikan penilaian di atas, peserta didik dapat terus memiliki gambaran tentang perkembangan dirinya secara menyeluruh, sehingga peserta didik mampu meningkatkan kualitas diri selama proses pembelajaran berlangsung. Ilustrasi 1 mungkin belum sesuai untuk peserta didik kekinian dikarenakan pendekatan pembelajaran saat ini lebih mengarah pada pengalaman praktis dan interaktif. Bukan hanya berfokus pada teori atau konteks buku teks saja, peserta didik kekinian lebih cenderung untuk belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Bukan hanya melalui pengetahuan yang diberikan oleh buku teks, penilaian unjuk kerja yang hanya bersumber dari buku teks mungkin tidak mencakup semua aspek pembelajaran yang penting.
penting, misalnya keterampilan sosial, kreativitas, dan juga pemikiran kritis. Peserta didik kekinian juga lebih menghargai pembelajaran yang relevan dan berarti bagi mereka secara pribadi. Mereka mungkin merasa lebih termotivasi untuk belajar jika materi yang diajarkan dapat dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari atau minat belajar mereka, bukan hanya berdasarkan dengan konteks pada buku teks. Selanjutnya ialah chapter 5 sampai 6, di mana ilustrasi pertama buku teks digunakan untuk menyoroti dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tentang keilmuan yang diinti dalam subjek. Ilustrasi 2, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan pembaca, diskusi, dan persiapan hingga ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kami lebih condong pada ilustrasi satu. Ilustrasi satu menunjukkan pembeda dan menunjang peserta didik untuk lebih terbuka dengan cenderung menggambarkan ketersediaan menerima opsi lain dan bahkan menyoroti ilustrasi hal-hal yang kompleks tentang keilmuan. Ilustrasi 2, saya mendapati persepsi ini menekankan ke tunggalan sumber dalam pendekatan pembelajaran. Meskipun penting untuk didik mengetahui isi teks dan mencapai tujuan pembelajaran, ilustrasi 2 terlihat lebih tradisional dan kurang mendorong pemikiran kritis dan eksplorasi pada konotasi kalimat persiapan hingga akhirnya. Ilustrasi manakah yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kami, kait ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk penerapan kepada peserta didik kekinian adalah ilustrasi satu dengan memanfaatkan buku teks dalam kurun buku paket sebagai media atau alat dalam panduan yang diberikan untuk peserta didik, yang menurut saya memiliki suatu peranan tidak mutlak, cenderung opsional, yang dapat mengembangkan panduan tersebut dan mengeksplorasi sumber utama dengan sumber-sumber referensi lainnya yang mendukung ilmuwan suatu. Pengembangan pertanyaan dari panduan tersebut yang tidak bersifat mutlak atau kaku dibandingkan ilustrasi yang kedua, yang terdapat bahasa mencerminkan bahwa panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir memiliki ilustrasi yang tidak fleksibel dan kaku dari peranan buku teks dalam kurun buku paket tersebut. Baik, saya lanjutkan pada ilustrasi chapter 7 ke 8, di mana ilustrasi itu menyatakan bahwa buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang kedua, ilustrasi yang kedua, yaitu teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Nah, berdasarkan pendapat kelompok kami dan berdasarkan pengalaman saya, bahwa ketika PPL saya mengimplementasikan ilustrasi yaitu pada nomor 2, bahwa teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kurikulum yang diimplementasikan pada sekolah tempat saya PPL, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menekankan hierarki yang mengatur urutan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Materi ajar pada kurikulum 2013 menggunakan materi yang ada sesuai dengan konten dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Selain itu, pada silabus merinci pembagian materi pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Dan silabus ini juga mengatur tujuan pembelajaran, urutan materi, alokasi waktu, dan metode pembelajaran. Kemudian, buku teks pada kurikulum 2013 ini lebih cenderung mengacu pada ilustrasi nomor 2, karena di mana teks itu dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan penomorannya.
dan menekankan pada struktur dan urutan pembelajaran tertentu. Dengan penomoran ini dapat membantu siswa dan guru dalam mengikuti alur pembelajaran yang telah dirancang oleh kurikulum. Meskipun memberikan sejumlah fleksibilitas, namun umumnya masih ada pedoman dan urutan penomoran yang diikuti untuk memastikan keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Misalnya, buku teks dengan urutannya dimulai dengan materi dasar, kemudian pengantar yang harus dipahami terlebih dahulu oleh peserta didik, baru peserta didik itu dapat mempelajari materi selanjutnya atau yang lebih kompleks, sehingga siswa akan berpikir secara sistematis dan membangun pemahaman mereka. Namun, menurut kelompok kami, lebih baiknya menerapkan ilustrasi pada nomor 1. Karena dalam konteks kurikulum merdeka, bahwa buku teks atau materi pembelajaran dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ini berarti bahwa siswa itu memiliki kebebasan sendiri untuk menentukan pembelajaran yang mereka ingin pelajari. Kemudian berdasarkan kebutuhan dan minat dari pribadi mereka sendiri tanpa terpaku pada urutan penomoran yang kaku. Jadi pendekatan ini mencerminkan konsep kemandirian dan pemberdayaan siswa yang menjadi inti dari kurikulum merdeka. Kemudian pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Apakah ilustrasi nomor 1 atau nomor 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, berdasarkan pendapat kelompok kami lebih memilih ilustrasi 2 karena penilaian yang mencakup teks pengetahuan, sikap, dan keterampilan karena hal tersebut memungkinkan mempelajari pelajaran yang holistik dan menyeluruh. Dengan menggabungkan aspek-aspek tersebut, penilaian dapat memberikan gambaran komprehensif dan pemahaman bagi siswa, serta melatihkan sikap dan keterampilan terkait dengan materi atau buku teks dan LKPD yang dipelajari. Jadi pendekatan ini memungkinkan sebentar. Dan dulu. Baiklah, selanjutnya yaitu chapter 9 dan 10. Jadi di sini ada 2 ilustrasi. Untuk ilustrasi yang pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Untuk ilustrasi yang kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Nah, di sini ada pertanyaan, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jadi hal yang kelompok kami sering lakukan adalah seperti pada ilustrasi yang pertama. Hal ini dikarenakan pada proses belajar baik guru maupun peserta didik tidak harus selalu berpatokan pada satu sumber saja. Jadi sumber-sumber lainnya juga diharuskan untuk menambah wawasan peserta didik agar pengetahuannya komprehensif. Kemudian sumber belajar juga pada dasarnya tidak hanya buku teks saja, melainkan media massa, media sosial, jurnal, artikel, dan lainnya dapat dijadikan bahan ajar untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jadi menurut saya dan kelompok saya, ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi yang pertama. Hal ini dikarenakan merujuk pada perkembangan zaman pada saat ini yang begitu pesat, dengan berbagai macam pengetahuan yang banyak sehingga dalam hal ini pendidikan harus mengimbangi hal tersebut.
Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Buku teks dapat dijadikan salah satu sumber belajar, sementara guru harus memberikan rujukan lain agar memperluas pengetahuan peserta didik. Merdeka belajar ini dengan pembelajaran paradigma baru dalam hal ini dapat diimplementasikan untuk mendukung tercapainya peserta didik yang memiliki pengetahuan komprehensif.